Shalom teman-teman semua, pada kesempatan hari ini saya mau sharingkan Amsal 1 ayat 20-33. Sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 20-33 menceritakan tentang apa itu hikmat. Lawan dari hikmat adalah kebodohan. Allah ingin setiap orang yang adalah anak-anaknya memilih hikmat. Hikmat sedang berseru-seru di pintu gerbang agar kita mendengarkan suaranya. Hikmat sedang berseru-seru agar ia diterima di setiap bidang kehidupan. Tetapi di lain pihak, kebodohan juga sedang memanggil dan menarik perhatian kita. Keduanya sama-sama sedang berlomba untuk mencari pengikut. Di sini kita bisa melihat ada dua jenis manusia. Hikmat memberikan teguran, berapa lama lagi engkau hidup dengan cara seperti itu? Hikmat memberikan teguran jika kita keluar dari jalur yang benar. Amsal 1 ayat 29 berkata, ia seperti tanah liat yang dibentuk sehingga ia dapat berguna bagi orang lain. Lalu tipe manusia yang kedua yang tidak mau menerima teguran atau bebal. Seorang yang tidak mau menerima teguran akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kadangkala kita mengikuti seruan kebodohan dan melakukan apa yang ia minta. Mengapa? Karena ia telah dikuasai oleh kebodohan. Hati yang sombong tidak mau menerima teguran. Amsal 1 ayat 29 berkata, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tapi menolak segala teguranku, akibatnya kamu akan merasakan akibat daripada perbuatan-perbuatanmu dan rencana-rencanamu yang buruk. Kita membaca ini, siapa mengindahkan didikan? Kata mengindahkan didikan dalam terjemahan bahasa Inggris disebut heeds, atau lebih tepatnya dikatakan siapa yang peka terhadap firman Tuhan. Berbicara mengenai kepekaan, ini berbicara mengenai kebiasaan. Ketika kita biasa melakukan sesuatu,
maka kita akan peka akan sesuatu hal tersebut. Ketika kita terbiasa memakan makanan yang sangat manis, maka ketika kita memakan makanan yang kurang manis, maka lidah kita itu akan langsung peka berkata bahwa makanan ini kurang manis. Maka dikatakan barang siapa yang mengindahkan didikan, barang siapa yang terbiasa dengan didikan, maka ia menuju kepada hidup. Didikan seperti apa yang dimaksudkan? Didikan yang dimaksud ialah orang-orang yang peka kepada firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang peka terhadap firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang menuju kepada jalan kehidupan. Ketika kita peka terhadap didikan, ketika kita peka terhadap firman Tuhan, sesungguhnya itu semua akan membawa kita kepada Yesus yang adalah jalan dan hidup itu. Baris selanjutnya, dikatakan bahwa barang siapa yang mengabaikan itu didikan, maka ia akan tersesat. Barang siapa yang ditegur oleh firman Tuhan, tetapi dia mengabaikannya, maka ia akan tersesat. Tersesat bukan berarti dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan saja, tetapi tersesat, ia tidak tahu ia sedang berada di mana saat ini. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berada dalam dosa. Ia tidak tahu bahwa ia sekarang jauh daripada Tuhan. Ia merasa biasa-biasa saja. Ia merasa tenang-tenang saja karena ia tidak tahu kehendak Tuhan. Oleh karena itu Amsal pasal 13 ayat 13 menyatakan hal yang hampir serupa. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jangan mengabaikan teguran Tuhan walau terasa sakit sekarang, tetapi akan menjaga kita dari sakit yang lebih parah di masa mendatang. Mari teman-teman, kita bersama-sama belajar untuk mendengar hikmat dan melakukannya. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.